Selamat pagi. Untuk menentukan nilai optimum dari suatu fungsi trigonometri, kita menggunakan bagan yang sama seperti menentukan nilai optimum pada fungsi aljabar. Bagan ini. Jadi langkah pertamanya adalah melakukan diferensial, menyamakan dengan 0 untuk menentukan akar-akarnya, lalu akar-akar atau semua X yang kita peroleh dari hasil perhitungan ini disubstitusi ulang ke persamaan semula. Dari situlah nanti kita peroleh nilai optimum dari suatu fungsi. Contohnya misalnya begini. Katakan kita memulainya untuk fungsi aljabar. Tentukan nilai optimum dari Y sama dengan 9 dikurang 2X tambah X kuadrat. Misalkan ini. Maka langkah pertamanya adalah menentukan turunannya dulu. Y aksen sama dengan turunannya ini adalah turunan 90, turunan minus 2x minus 2, baru tambah turunannya x kuadrat itu 2x. Nah, selanjutnya minus 2 tambah 2x yang ini, turunan pertamanya ini kita samakan dengan 0. Sehingga kita peroleh nanti bahwa 2x sama dengan 2 dan x sama dengan 1. Ceritanya, inilah ceritanya akar-akar dari turunan pertamanya yang memenuhinya. Nah, selanjutnya x sama dengan 1 kita substitusi ulang ke fungsi semula yang ini. Y sama dengan 9 dikurang 2x tambah x kuadrat. Maka Y sama dengan 9 kurang 2 tambah 1. Y sama dengan 9 kurang 2, 7 tambah 1, itu sama dengan 8. Maka nilai optimum dari fungsi ini adalah sama dengan 8. Nah, untuk fungsi trigonometri tetap dapat kita gunakan bagan yang sama. Misalnya untuk soal berikut. Katakanlah soalnya adalah Y sama dengan akar 3. Y sama dengan setengah sin 2x tambah cos x tambah 1 misalnya. Nah, pertanyaan adalah tentukan nilai optimumnya. Maksimum atau minimum, begitulah ceritanya ini. Pertama, Y aksen sama dengan turunan setengah sin 2x. Turunannya 2x itu 2, lalu dikali setengah, turunannya sin itu cos 2x tambah turunannya cos adalah min sin x ditambah 0, karena turunannya 1 itu 0. Jebret ini, maka Y aksen sama dengan cos 2x dikurang sin x. Nah, inilah yang kita samakan dengan 0. Untuk menentukan x-nya, kita gunakan sifat identitas trigonometri. Seperti kita ketahui, cos 2x itu dapat diganti jadi cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Ini cos 2x ini gantinya ini semua. Dikurang lagi dengan sin x sama dengan 0. Identitas untuk cos kuadrat x juga ada. Tujuan saya adalah membentuk ini jadi persamaan kuadrat. Jadi saya jabarkan begini. 1 dikurang sin kuadrat x. Cos kuadrat x ini gantinya semua. Dikurang sin kuadrat x dikurang sin x sama dengan 0. Digabungkan jadi min 2 sin kuadrat x dikurang sin x tambah 1 sama dengan 0. Kalau kita kali dengan negatif 1 semua, agar yang ini positif, maka persamaannya jadi sin kuadrat x 2 sin kuadrat x ditambah sin x kurang 1 sama dengan 0. Yang dapat difaktorkan jadi 2 sin x kurang 1 dikali sin x tambah 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh begini. 2 sin x sama dengan 1 dari sini. Maka sin x sama dengan setengah. Maka x sama dengan maka dari sini sin x sama dengan sin dari sinus berapa yang nilainya setengah? Salah satunya adalah 30. Maka x sama dengan 30 tambah k kali 360.
maka X sama dengan 30. Itu untuk K sama dengan 0. Dan satu lagi, sin X sama dengan sin 180 dikurang 30. Maka X sama dengan ini 150 ditambah K kali 360. Maka X sama dengan 150. Itu kita peroleh, yang ini kita peroleh dari yang pertama, 2 sin X kurang 1 sama dengan 0. Ini kita peroleh dari 2 sin X dikurang 1 sama dengan 0. Yang ini. Inilah itu ceritanya. Dan lanjut satu lagi, sin X sama dengan min 1. Seperti kita ketahui bahwa sinus X sama dengan minus 1 pada rentang 0 sampai 360 derajat itu hanya dipenuhi untuk X sama dengan 270. Jadi kita peroleh ada 3. 30, 150, dan 270. Nah, selanjutnya berapa nilai optimumnya katanya? Ya sudah, ini saja kita substitusi nanti ke fungsi semula yang ini. Katakan untuk X sama dengan 30 kita substitusi. Kalau X sama dengan 30 kita substitusi, saya tulis agak ke atas ya. Kalau X sama dengan 30 biar nggak hilang soalnya. Untuk X sama dengan 30 disubstitusi ke Y sama dengan setengah sin 2X tambah cos X tambah 1. Ini sama dengan setengah kali sin 2 kali 30 itu jadi 60 tambah cos 30 tambah 1. Sin 60 itu setengah akar 3 dikali setengah jadi 1/4 akar 3 tambah yang ini. Kalau cos 30 itu setengah akar 3 tambah 1. Kalau misalnya kita gunakan software GeoGebra untuk menggambar ini, kira-kira beginilah gambarnya. Yang ini. Agak lucu bergelok-geloknya. Tadi seperti yang kita peroleh di sini, kita memperoleh hasil 30, 150, dan 270. Ini kurva yang sedang kita gambarkan tadi. Mungkin kurang nampak di sini. Sini setengah lah ini. Setengah sin 2X tambah cos X tambah 1. Perhatikan bahwa di 30, ini ceritanya ini 30 adalah pi per 6. Pi per 2, ini 90. Pi per 4, pi per 6 di sini. Ini pi per 6. Pi-nya. Dan satu lagi 150. 150 ini adalah 5 pi per 6. Di sinilah itu kira-kira. 5 pi per 6. Dan akan berulang lagi di 270. Ini kalau kita lanjut, layar HP saya tidak nampak, ini screenshot dari HP saya, di 270. Atau kalau dalam pi itu, ya sudah ini aja kali 9. Jadi 9 pi per 6 atau 3 pi per 2. Nah, jadi berapa nilai maksimumnya atau nilai minimumnya? Dapo annongani sian substitusi ni natolu mata substitusi tu soal semula. Salah satu contohnya sudah dibuat di sini. Hasilnya adalah ini. Kebetulan desimal-desimal ini semua yang ini. Inilah hasilnya. Nah, perhatikan soal yang kedua misalnya. Soal yang kedua. Misalnya soalnya adalah, ini sudah saya gambarkan duluan. Ini soalnya adalah Y sama dengan akar 3 sin X ditambah cos X tambah 2. Yang ini. Tentukanlah nilai optimumnya katanya. Seperti sudah kita lihat jawabannya 4 dan minimumnya 0 di sini. Karena X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Minimumnya 0, maksimumnya 4. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Tetap kita mulai dari Y aksen sama dengan turunan ion akar 3 cos X. Turunannya cos min sin X, turunannya 2, 0. Sama dengan 0. Kita buat. Nah, ini berbentuk A sin X tambah B cos X kan? Sehingga kita hitung K itu sama dengan akar dari min 1 kuadrat tambah akar 3 kuadrat. Sama dengan akar dari 1 tambah 3 sama dengan akar 4 itu sama dengan 2. Lalu, alfa sama dengan arcus
tangen dari A per B, koefisien di sin. Berarti min 1 per akar 3, maka alfa sama dengan sudut yang pertamanya itu yang paling kecil itu 150. Maka soal yang ini, nyo sudah diganti jadi Y aksen itu sama dengan 2 cos kurung X dikurang 150. Inilah yang kita samakan dengan 0. Sehingga untuk menentukan akarnya, 2 cos X kurang 150 sama dengan 0. Kalau kita bagi 2, cos X dikurang 150 sama dengan sudut yang nilai kosinusnya sama dengan 0, salah satunya adalah 90. Cos 90. Maka X sama dengan X kurang 150 sama dengan 90 tambah K kali 360. 360 yang ini. Baru X sama dengan 150 pindah ke ruas kanan jadi 240. 240 tambah K kali 360. Maka X sama dengan 240. Ini seperti dulu. Doh sederhana non. Kosinus X sama dengan cos min 90. Oh ini X dikurang 150 ya. Nah, maka X kurang 150 sama dengan min 90 tambah K kali 360. X sama dengan pi dot beribu jadi 60 tambah K kali 360. X sama dengan 60. Perhatikan hasil perhitungan kita. Nyon, om mana nih guarana nih dibagate akar-akar nih. Kalau yang ini kita tukar ke pi, karena pi itu sama dengan 180 derajat, maka X itu yang 60 derajat itu udah sepertiga pi. Perhatikan ini di sepertiga pi. Sepertiga pi itu kira-kira di sini posisinya. Sepertiga itu masih di bawah setengah, masih di bawah pi per 2 ceritanya. Makanya pemenang yang inilah nanti yang mengakibatkan maksimumnya. Baru X sama dengan 240, kalau pi tadi sama dengan 180, maka kalau 240 itu ini saja kita kalikan 4. Ini jadi 4 per 3 pi. 4 per 3 pi. 4 per 3 pi itu masih di bawah 3 per 2 pi. Ini 3 per 2 pi, 4 per 3 inilah kira-kira. 4 per 3 pi. Inilah jadi nilai minimumnya nanti, minimum. Berapa nilai minimumnya? 0. Berapa nilai maksimumnya? 4. Mudah-mudahan sampai di sini dapat dimengerti, karena ini sudah mengulang sebenarnya. Buat catatannya dari video ini. Nanti kalau kita sudah masuk, kita akan periksa. Ada satu soal pada deskripsi nanti. Silahkan dicek. Sebagai tugas tambahan dari catatan yang ini. Salam sehat. Horas.